Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Pengawas TKSD Kecamatan Cetelok Petitano, yang kami hormati Kepala Sekolah SD Negeri Tebon, yang kami hormati peserta pelatihan pada pagi hari ini yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat beliau kita bisa hadir di sini mengikuti acara diseminasi budaya positif di SDN Negeri Tebon. Salawat serta salam selalu kita dilakukan dengan kita Nabi besar Muhammad SAW. Berkat beliau kita bisa menjadi pendidik yang berguna, pendidik yang pintar, pendidik yang berbakti untuk negara kita. Semoga kita dapat mengikuti jejak Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang menghormati, marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan pengawas TKSD Kecamatan Cetelok Petitano kepada Bapak Jafar SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Kepala Pusdin Tebon, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta tenaga kependidikan Pusdin Tebon. Dengan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita selalu bersyukur atas kehadiratnya. Kita diberikan kesehatan, kegiatan. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan tugas kita dengan baik. Kemudian tidak lupa kita selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekolah serta Bapak Ibu guru serta tenaga pendidikan yang saya banggakan, hari ini kita bersama-sama mengikuti kegiatan pelatihan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa ada hal-hal yang harus kita lakukan. Artinya bagaimana kita menerapkan budaya-budaya sekolah yang positif itu untuk meningkatkan pertama kedisiplinan kita, disiplin waktu masuk, disiplin waktu mengajar, disiplin waktu pulang. Inilah yang perlu kita contohi, yang perlu kita terapkan nantinya sesuai dengan program-program yang dijalankan oleh kepala sekolah kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menyambut baik kegiatan ini. Mudah-mudahan hari ke hari kinerja kita semakin baik dan semakin meningkat. Terima kasih sekali lagi pada Bapak Kepala Sekolah yang telah menggagas, merencanakan, memprogramkan kegiatan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, menjadi bekal kita dalam melaksanakan tugas kita, dan kita implementasikan
di dalam kita melaksanakan tugas. Maka dengan demikian, ini harapan kami terakhir, ikutilah kegiatan ini dengan baik. Maka inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan kehadiran saya memberikan motivasi ini, Bapak dan Ibu lebih semangat lagi dalam menjalankan tugas. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk lebih berkahnya acara kita nanti, marilah sejenak kita mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Surabaya di SPDI. Pada beliau silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk jadi berkahnya acara kita pagi hari ini, baiklah bersama-sama anak-anak kesembilan dan mohon minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara kita ini diberkahi dan diberikan manfaat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran, hamdan na'iman, hamdan muwaffiqan, hamdan mu'minan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa afiyatan fid din wa ziyadatan fid ilm wa rahmatan fid rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan ba'da al-maut. Allahumma inna nas'aluka bisyukratan wa Allahumma nas'aluka Allahumma naj'al jama'ana hadha jam'an mubarakan maghfiran innaka ya arhamar rahimin. Allahumma salli ikhwana fi Palestin. Allahumma salli ikhwana fi Palestin. Allahumma salli ikhwana fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya marilah kita dengarkan pemaparan diseminasi budaya positif di SD Negeri Tepung kepada Bapak Hairullah SPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pengawas TKSD Kecamatan Sturi dan Pototano, yang saya banggakan rekan-rekan saya, guru, pendidik dan tenaga kependidikan di SD Tebo yang pada hari ini sempat mengikuti kegiatan yang kami rencanakan ini, Pak. Karena rencana kegiatan ini saya kira sangat baik sekali, harus saya diseminasikan budaya-budaya positif yang harus ada di SD Tebo ini, Pak. Nah, jadi saya coba di sini sudah saya rancang, ada Bapak Ibu banyak slide ya, tapi mungkin bisa berlangsung ya sekitar 2 jaman seperti itu. Mungkin berdiri Pak ya. Terima kasih Bapak Ibu karena kesempatannya hadir di kegiatan saya. Di sini sebenarnya Pak, memang ini adalah kegiatan, salah satu kegiatan yang harus saya lakukan sebagai rangkaian dari program dari guru penggerak, Pak. Program dari guru penggerak salah satunya adalah diseminasi budaya positif. Nah, karena kebetulan diseminasi budaya positif ini saya kira harus kita terapkan di sekolah-sekolah. Agar apa? Agar nantinya kegiatan-kegiatan kita di sekolah ini mengacu kepada budaya-budaya positif. Segala hal yang
menyangkut tentang kegiatan-kegiatan kita di sekolah, menyangkut dengan budaya-budaya positif harus kita laksanakan di sekolah. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu saya langsung saja mencoba memaparkan kenapa kami sebut diseminasi, Pak. Kami sebut diseminasi karena ini sudah kami pelajari, dan diseminasi itu sama dengan kita menyebarluaskan pengetahuan yang kita miliki kepada teman-teman yang lain. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, di sini kita ada permainan terlebih dahulu. Aturan permainannya adalah saya minta Bapak Ibu berpasangan, dua orang berpasangan. Pak Adam dengan Pak Ramli, pamit dengan Pak Radek. Pak Wahyu tidak bisa karena pegang Pak John sama Ibu Rusnaini, terus Pak Sisro dengan Ibu Ida. Silakan Bapak Ibu berdiri dulu. Ayo Bapak Ibu berdiri dulu, berhadap-hadapan Bapak Ibu. Aturannya begini Bapak Ibu. Bergantian nanti Bapak Ibu ya. Anggap di dalam tangan kita ini ada sesuatu yang sangat berharga oleh Bapak Ibu, sesuatu yang sangat berharga sekali. Tugas salah satu teman-temannya adalah membujuk temannya agar sesuatu yang berharga itu mau diberikan kepada temannya yang membujuk itu. Entah caranya apa, mau kasih uang bebas, mau dibujuk, mau dirayu, mau dihukum, mau diapa, yang jelas intinya anggaplah ini ada barang yang sangat berharga dalam agama kita. Bujuk temannya agar mau memberikan barang itu. Coba tes gantian Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Coba. Anggaplah ada satu-satu Pak. Jangan bersama aku kayak gitu, nggak bisa Pak. Enggak bersama. Nggak bisa mendengar maksudnya. Enggak, berbahasa berdua gitu. Nah, anggaplah ada sesuatu yang berharga. Fokus ke sini masing-masing. Anggap di dalam tangannya itu ada sesuatu yang berharga sekali. Dalam main. Kira-kira di dalam tangan ini suatu hal yang berharga, mau kasih saya tembak. Terserah mau intimidasi, mau apa, bebas. Saya tolong kasih saya, nanti saya kasih nomor HP cewek yang cantik. Oke. Coba serol yang aku dan dalam Dimas itu adik saya serol penuh emang saya siapin pesta Anu yakin Pak bahwa itu satu yang berharga, anggap sebenar-benarnya gitu. Mau apa enggak dikasih, walaupun dikasih iming-iming apa gitu. Misalnya apa anak kita atau apalah barang-barang berharga. serol yang aku penuh apa serol yang aku penuh penuh sedang aku ini saya kasih uang 100. Saya kasih saya yang di dalam kepala emas ya itu. Oke, sudah. Nah, sekarang coba. Oke. Pak Susro, Saya Pak Susro punya sesuatu nggak di sini? berharga sekali. Kira-kira Pak Susro saya nggak sama temennya? Sayang. Kalau saya temannya, sekarang kan kita harus berbagi. Apapun yang Pak Susro senangi itu, kita harus membagi dengan teman-teman yang lain. Kira-kira kalau Pak Susro mau berbagi apa yang ada di genggaman Pak Susro itu, mau nggak berbagi dengan saya? Kalau masalah teman-teman, bisnis. Begini ceritanya.
ini kan kita ini kan hidupnya sama-sama teman gitu ya. Nah, jika teman ada yang tidak punya, ada teman yang punya, jadi kita harus berbagi biar kita itu sama-sama merasakan memiliki apa yang berharga yang dimiliki oleh Pak Susro. Kira-kira mana, Mbak? Soalnya ini barang yang berharga sekali. Ini ceritanya. Pak Susro itu harus berbaik hati sama temannya. Mau masuk surga enggak? Mau sih. Cuma kan jalannya banyak. Oke. Nanti Pak Yusuf mau ya. Oke, siap. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi saya lihat di pamit mau, ini mau. Kira-kira nih, saya tanya ini, Pak Radek. Kira-kira kenapa Pak Radek mau membuka kepala tangannya ketika dirayu sama Pak Mik? Ayo, kenapa Pak Radek? Harus berbagi, Bos. Oh, berbagi. Harus berbagi walaupun itu sesuatu yang sangat berharga bagi Pak Radek. Tidak apa-apa, kita kasih aja gitu. Nah, kira-kira pertanyaan saya, kira-kira yang membuat Pak Radek itu mau membuka tangannya itu berasal dari mana? Apakah berasal dari rayuan publik atau memang Pak Radek sendiri yang mau? Memang dari hatinya Pak Radek mau ya? Oh, memang membutuhkan. Oke, siap. Nah, saya minta Pak Susro, tadi saya lihat Pak Susro tidak mau membuka. Kenapa kira-kira Pak Susro mau membuka? Karena barang yang saya pegang ini adalah barang yang sangat berharga yang harus dipertahankan. Artinya walaupun istilahnya teman, mungkin karena ini sifatnya barang ini adalah yang sangat disayang, yang berharga, maka saya mempertahankannya. Oke, siap. Kira-kira kenapa Pak Susro mempertahankan sesuatu yang berharga itu? Ada yang suruh enggak? Apakah kemauan dari Pak Susro sendiri? Kemauan dari hati kami sendiri. Oke, siap. Terima kasih, mewakili ya Bapak Ibu ya. Tadi ada teman kita yang mau membuka dan ada yang tidak mau membuka. Nah Bapak Ibu, ini sudah saya tanyakan. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Dalam kegiatan ini sesungguhnya Bapak Ibu saya tanyakan, siapakah yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangannya? Apakah dari luar atau dari dalam diri pribadi kita? Bu? Silakan. Seperti yang dijabarkan tadi, teman pasangan saya itu tidak mau membuka kepalan tangannya. Nah mungkin di dalam kenapa dia tidak mau membuka kepalan tangannya itu karena itu dorongan dari hatinya, karena dia itu menyayangi atau sangat menyukai barang yang tidak mau dibagikan ke temannya itu. Itu dorongan dari hatinya, karena tadi kita itu hanya berdiri, hanya berdua, tidak ada teman yang lain yang akan membujuk dia bahwa itu barang itu harus dibagikan, barang itu tidak dibagikan. Itu mungkin dari hati nuraninya dia, karena dia sangat menyayangi barang itu. Terima kasih. Baik, berarti yang memegang kontrol akan diri kita itu siapa kira-kira? Orang lain apa diri kita sendiri? Diri kita sendiri kan yang memegang kontrol itu, diri kita sendiri. Orang lain mau ngasih apa, kalau kita sendiri tidak mau, tidak, tetap kita akan memegang. Ataupun dua pilihan, mau menggenggam atau memberi. Kayak tadi ada yang diiming-imingi dengan uang, seperti Pak John dengan Ibu Rusna ini. Pak John, walaupun barang ini berharga, karena diberikan uang, maka dia buka tangannya. Tapi Pak Susro, walaupun diiming-imingi dengan surga, tapi dia yakin dengan keyakinannya, dia tidak mau memberikannya. Karena itu dorongan dari dalam dirinya. Nah, jadi sini ada dua, ada dua. Ada dorongan yang bersifat ekstrinsik atau dari luar, ada yang bersifat dari dalam. Nah, itulah. Jadi kita itu tidak bisa sebenarnya dipengaruhi oleh orang, itu tidak bisa. Kita sendirilah yang akan mempengaruhi diri kita. Mau atau tidak mau melakukan sesuatu,
walaupun diiming-imingi dengan apapun. Walaupun tadi Paradek diiming-imingi dengan nomor HP cewek, ternyata Paradek membuka tangannya. Berarti di dalam Paradek itu sudah masuk eksternal. Nah, dengan pengaruh eksternal dia mau membuka. Tapi ada juga yang bersifat eksternal yang mempengaruhi, tapi Paradek itu di dalam internalnya dengan alasan mau membuka karena untuk kebersamaan. Jadi banyak sekali hal-hal yang akan dari ini dasar pertama kali Bapak Ibu. Jadi sama dengan halnya kita mau masuk kelas misalnya, mau masuk kelas jam 7:30, yang mendorong kita mau menjalankan kaki ke dalam kelas, kita mau mulai mengajar jam 7:30 itu bukan dari suruhan kepala sekolah, bukan dari suruhan siau atau bukan dari apa-apa, tapi itu adalah suruhan dari dalam diri kita sendiri. Itu. Biarpun berkali-kali kita bilang tolong begini, tapi kalau motivasi dari dalam kita belum muncul, maka itu tidak bisa berjalan. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Itu salah satu dari permainan ini, itu bisa membuka pikiran kita. Nah, pertanyaan yang sama, siapakah yang memegang kontrol atas diri kita? Jadi yang memegang kontrol adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Benar Bapak Ibu ya? Benar. Diri kita sendiri. Kita mau berbuat apa terserah saya. Kita sendiri yang mau mengontrol diri kita. Mau apa tidak melakukan itu. Itu diri kita sendiri, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjutkan Bapak Ibu. Terima kasih. Permainan yang sederhana itu ternyata mengandung sesuatu yang positif dalam diri kita. Nah, sekarang kita masuk ke ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak pengawas tadi. Kita masuk ke budaya positif yang pertama, misalnya disiplin, Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa arti disiplin itu? Mungkin Pak Ramli, apa arti dari kata disiplin, Pak Ramli? Terima kasih. Bagi saya pribadi, arti dari kata disiplin itu yaitu mengikuti aturan yang ada. Oke, siap. Ada yang lain? Silakan. Oh, mungkin pakai ini, biar saya pakai ini. Oke, kalau menurut saya pribadi, Bos, disiplin itu menempatkan sesuatu itu benar pada tempatnya. Menempatkan sesuatu benar pada tempatnya. Oke, silakan. Mungkin kalau bagi saya disiplin itu adalah tepat waktu. Tepat waktu. Ya, dimana tepat waktu, misalnya kita masuk kelas itu disuruh datang ke sekolah jam 7, kita datang jam 7. Tetapi kalau kita datang sebelum jam 7 berarti tidak disiplin. Ya, itu disiplin menurut saya. Oke, kita ya. disuruh datang harus datang ke sekolah jam 7. Apabila kita telat dari jam 7 berarti kita tidak disiplin karena kita tidak tepat waktu. Oke, siap. Ada yang lain? Disiplin? Oke, silakan Pak John, disiplin. Jadi menurut saya disiplin itu adalah mentaati segala peraturan yang selama ini yang diakui oleh pemerintah, negara maupun agama. Oke, sama-sama berjalan. siap. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, di dalam budaya kita, Bapak Ibu, budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, artinya misalnya masuk jam 7, harus masuk jam 7 untuk mendapatkan kepatuhan. Terus kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Ya kalau dulu ya, harus begini, harus begitu, harus begini, pakai ini, pakai itu. Nah, itu disiplin. Menurut kebanyakan kita, Pak. Tapi sebenarnya seseorang yang memiliki disiplin diri berarti kita bisa bertanggung jawab serta menghargai diri kita. Bertanggung jawab dan menghargai diri kita terhadap apa yang dilakukan karena kita mendasarkan
berdasarkan tindakan kita pada nilai kebajikan universal yang ada pada diri kita. Artinya itu disiplin. Apa kaitannya dengan yang tadi? Apa kaitannya dengan tadi? Budaya disiplin ini adalah budaya yang muncul dari dalam diri kita, Bro. Dari dalam diri kita. Misalnya peraturan di sekolah kita, guru harus hadir di sekolah jam 7.00. Nah, guru harus hadir di sekolah jam 7.00. Maka apakah kita ini bertanggung jawab atas diri kita untuk menempatkan diri tepat pada jam 7 itu sudah di sekolah? Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini menghargai diri kita, Bapak Ibu. Itu sebenarnya itu. Selanjutnya, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang nilai kebajikan? Apa hubungannya dengan disiplin? Contohnya, datang tepat waktu. Berarti kalau kita datang tepat waktu berarti ada disiplin di situ. Nah, sekarang apa yang Bapak ketahui tentang nilai kebajikan? Sebagai ilustrasi, ada pertanyaan di bawah. Mengapa kita berkendara di jalan menggunakan sepeda motor harus menggunakan helm? Kenapa Bapak Ibu? Apakah karena ada polisi? Tanggung jawab kita sebagai pengendara sepeda. Kira-kira untuk apa kita menggunakan helm ketika berkendara? Menyelamatkan diri sendiri. Keselamatan itulah nilai kebajikan yang harus kita tanamkan dalam diri kita ketika memakai helm. Bukan karena helm itu karena ada polisi. Untuk keselamatan diri kita. Sama dengan disiplin tadi itu Bapak Ibu. Kita berani untuk masuk kelas jam 7.30 itu bukan karena disuruh oleh Bapak Kepala Sekolah, bukan karena apa-apa, tapi karena menghargai diri kita, bahwa kita ini sebagai contoh bagi murid-murid kita. Nah, yang kedua, mengapa kita menggunakan masker saat COVID-19 kemarin? Apa tujuannya? Untuk melindungi diri kita sendiri. Nilai kebajikannya apa? Tadi kan untuk yang pertama nilai kebajikannya itu keselamatan. Benar. Kalau ini nilai kebajikannya apa? Kesehatan. Untuk kesehatan. Nilai kebajikannya itu adalah untuk kita menjadi sehat. Makanya kita mau memakai masker itu. Tidak perlu orang lain menyuruh kita pakai masker. Karena kita sadar bahwa ada di dalam diri kita ini nilai kebajikan yang universal yang umum tentang kesehatan itu, maka kita mau memakai masker itu Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Banyak sekali nilai-nilai positif dalam diri kita. Contoh, menghargai, menghormati, apalagi Bapak Ibu, tenggang rasa, disiplin. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan di dalam diri kita. Kita kembali kepada permainan awal tadi, bahwa yang akan bisa mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Nah, jika nilai-nilai kebajikan yang diyakini ada pada diri seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Contohnya tadi Bapak Ibu, ketika kita menggunakan helm, motivasi intrinsik itu artinya kita menyadari bahwa ketika saya menggunakan helm, maka akan ada keselamatan dalam diri saya. Ketika saya jatuh, maka kepala saya tidak terbentur langsung dengan aspal segala macam. Itu motivasi yang datang dari dalam diri kita, bukan karena disuruh oleh orang lain, bukan. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami ya? Nah, seperti itu. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Seperti tadi, walaupun ada pengaruh dari luar, misalkan ada orang bilang begini,
Tidak usah pakai helm, masa sebentar-bentar itu aja pakai helm. Itu motivasi dari eksternal namanya. Tetapi yang memutuskan Bapak Ibu mau atau tidak memakai helm itu adalah keputusan yang berasal dari dalam diri pribadi kita masing-masing. Mau atau tidak, biarpun banyak motivasi dari luar yang datang kepada kita, tetapi kalau kita sendiri tidak mau, maka itu tidak akan terjadi, Bapak Ibu. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, itulah yang ingin kita tanamkan di SDN Tebo ini, Bapak Ibu. Jadi kita ingin menanamkan sebuah nilai kebajikan yang ada di sekolah ini mulai sejak dia menginjakkan kaki di gerbang dan sampai dia itu keluar dari gerbang. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, itulah bagaimana bentuknya nanti akan ada pada kegiatan-kegiatan selanjutnya, Bapak Ibu. Kira-kira ada yang mau menyampaikan sesuatu tentang nilai-nilai kebajikan ini, Bapak Ibu? Bapak Ibu guru, silakan. Kira-kira bisa dipahami ya tentang nilai-nilai kebajikan itu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu sesuatu yang ada, yang kita yakini ada dalam diri kita. Contoh misalnya apa ya contohnya? Kalau ibadah misalnya, contoh coba ibadah. Kira-kira nilai kebajikan apa yang selama ini ada pada diri ibadah? Contohnya kayak apa? Kayaknya tanggung jawab saya misalnya sebagai bendahara. Ya itu sebagai bendahara ya. Tanggung jawab saya harus menyelesaikan laporan saya sebelum batas yang dibuat oleh dinas. Ya. Salah satunya berarti nilai kebajikannya apa tadi? Tanggung jawab. Nah, seperti itu. Itu nilai kebajikan. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Contohnya saya misalnya, saya kalau start dari Jerewe jam 6 menggunakan sepeda motor, saya pastikan nyampe di Tebo ini jam 6.45 atau jam 6.50 kalau tidak ada kendala di jalan, tidak ada razia, tidak ada apa. Nah, itu kalau saya menggunakan mobil, saya keluar jam 6 dari Jerewe sampai sini, saya akan nyampe di sini jam 6.50 atau jam 7 lebih. Kenapa? Karena beda perlakuan ketika pakai motor dengan pakai mobil. Kalau pakai motor, di dalam hati saya tanggung jawab saya, bisa saya ngebut, bisa salib sana bisa. Tapi kalau pakai mobil, tanggung jawabnya lebih besar ketika saya pakai mobil. Secara otomatis waktu saya nyampe di Tebo ini akan berkurang. Yang seharusnya saya nyampe jam 6.45 maka akan mungkin nyampe jam 7 atau jam 7.15 kalau saya keluar jam 6. Nah, kalau saya keluar kurang dari jam 6, lebih dari jam 6, maka pasti saya tidak bisa nyampe di SDN Tebo ini pukul 7 pas, pasti lebih dari itu, bahkan mungkin telat, lebih dari 7.15 atau lebih. Nah, pertanyaan saya di dalam diri saya, kira-kira kebajikan universal apa yang saya miliki? Kok saya bangun pagi dari Jerewe sampai sini kan seperti itu. Kok saya kalau kita pulang nyampe di rumah sakit bangkang, langsung tidur, lelah, bangun pagi sakit bangkang lagi. Kok setiap hari terus benar. Kira-kira apa yang motivasi saya untuk nyampe ke sini? Salah satunya tanggung jawab. Apa itu? Tanggung jawab itu bukan karena siapa-siapa, tetapi karena keluar dari dalam diri kita sendiri. Kenapa kita mau bangun pagi? Kenapa kita tidak mau bangun pagi? Yang bisa menjawab itu adalah diri kita sendiri. Contoh sholat subuh, Bapak Ibu. Sholat subuh. Kenapa orang mau sholat subuh? Kenapa ada orang yang tidak mau sholat subuh? Padahal motivasi eksternalnya ada. Pak Adam misalnya pagi-pagi sudah ke bank. Ada orang di samping rumahnya, motivasi eksternalnya Pak Adam azan. Itu motivasi dari luar itu. Tapi apakah dia mau bangun untuk sholat atau tidak?
itu adalah tergantung motivasi dalam dirinya. Mau apa tidak melakukan sholat itu apa tidak. Sama halnya dengan kita Bapak Ibu. Mau atau tidak melakukan hal-hal positif di sekolah itu tergantung dari diri kita Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Contoh kebajikan universal. Kenapa pemerintah sekarang, kementerian itu, kebajikan universalnya itu ini Pak, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berlaku kritis, berkenan kerang, bergotong royong, kreatif. Tercermin dalam P5. Tetapi banyak kebajikan universal lain yang ada di lembaga lain. Ini salah satunya saya ambil kebajikan universal dari lembaga IID kalau tidak salah. Di sini dia peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesatuan, rendah hati, gotong royong, tegang rasa. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang kita miliki di dalam diri kita. Salah satunya belas kasih, percaya diri, kedermawanan. Kayak Pak Radek tadi, dia mau melepas itu karena mau berbagi dengan temannya. Yang seperti itu, kedermawanan, berprinsip. Prinsip kalau kata Pak Mir, ada prinsip saya disiplin itu, kalau disuruh jam 7 harus nyampe ke sekolah. Kurang dari jam 7 berarti tidak disiplin. Lebih dari jam 7 berarti tidak disiplin. Harus jam 7. Itu berprinsip, kesetiaan, semangat. Nah, seperti itu. Kayak penjual misalnya, semangat walaupun beliau sebentar lagi pensiun, tapi semangat, ada motivasi beliau dari intrinsiknya. Satu yang masih saya ingat dan mungkin sampai kemana-mana tetap saya ingat, satu prinsip mengajar Pak Jom itu adalah nabilin. Itu saja. Cuma satu yang saya masih ingat pertama kali saya datang, prinsip Pak Jom dalam mengajar di kelas itu adalah nabilin. Todeso nabilin. Lamin nabilin todeso Allah. Seperti itu. Itu yang saya pelajari dari Pak Jom. Inilah contoh-contoh nilai-nilai kebajikan yang ada di dunia ini. Masih banyak sekali. Bersyukur, percaya, bijaksana, pengabdian, keadilan, kesatuan, dan lain-lain. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan kasus ini Bapak Ibu. Kita tanya di dalam diri kita sendiri sekarang. Bila di sekolah kita tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberi kita penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah kita akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid kita? Oke, silakan. Ada mic, tolong di open mic-nya Pak. Oke, silakan. Seandainya di sekolah itu tidak ada aturan-aturan Pak, terus tidak ada kalau yang terlambat mau dikasih hukuman, yang datang misalnya yang datang tepat waktu dikasih penghargaan, kira-kira ini Bapak Ibu gimana? Apakah kita akan tetap datang gitu? Saya akan coba menjawab pertanyaan kasus ini. Bebas ya, bebas jawabnya, terserah. Bila di sekolah kita itu tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang terlambat atau reward untuk guru yang sering datang yang lebih cepat, maka kita datang tepat waktu. Menurut pendapat saya, ada tidak adanya reward yang akan diberikan kepada kita, ada tidak adanya teguran yang diberikan kepada kita harus tetap datang mengajar murid. Karena kenapa? Karena kita sudah berkomitmen bahwa saya akan menjadi guru, saya akan menjadi seorang pendidik. Nah, jadi tidak ada alasan tidak adanya teguran itu bukan menjadi halangan buat kita itu untuk datang mengajar. Karena prinsipnya pendidik kita itu, kita sudah berkomitmen bahwa saya akan menjadi seorang pendidik. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Kira-kira jawaban itu yang disampaikan oleh Ibu Ida itu motivasi dari dalam atau masih dari luar itu? Itu motivasi dalam diri saya sendiri, karena saya memang sudah berkomitmen, saya harus mengajar untuk murid-murid saya. Oke, siap. Berarti salah satu nilai kebajikan yang dimiliki oleh Ibu Ida komitmen.
Seperti itu. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu? Silakan. Tidak apa-apa, bebas. Bebas sih kita berpendapat di sini, bebas. Silakan. Seandainya tidak ada aturan, tidak ada siau, tidak ada apalah di dunia ini, mau tak kita datang ngajar itu loh? Nah, kalau menurut dari saya ada dua kemungkinan, bos. Yang pertama, kalau seandainya kita bekerja hanya memandang apa istilahnya manusia, saya yakin dan pengalaman membuktikan atau banyak yang tidak datang tepat waktu, bos. Kalau dia manusia memandang orang, tapi kalau kita dalam hati kita merupakan tanggung jawab kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah bos, kita akan datang tepat waktu. Ikhlas, jujur, dan sungguh-sungguh. Nah, itulah nilai kebajikan KSP, ikhlas, jujur, sungguh-sungguh. Nah, nilai kebajikannya. Ada yang lain? Tadi Pak Wahyu silakan. Silakan Menteri Agama, Menteri Menkominfo sekarang. Menko sekarang. Karena tugasnya nyotir. Silakan bicarakan kameranya. Terima kasih. Sebenarnya hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Siswa, cuman itu tujuan akhirnya. Kalau kita bicara tentang kedisiplinan atau tanggung jawab untuk sekarang, bisa saya simpulkan kalau kita ambil survei, bos, hampir rata-rata itu materi, bukan timbul dari dalam diri. Ya, betul. Hampir semua itu ditekan oleh aturan. Maka sekarang itu gimana ya bahasanya, rasa tanggung jawab itu hampir luntur dari semua pendidik, karena di lain dan selain banyaknya tekanan seperti siau atau segala macam, juga tekanan dari pekerjaan yang membuat rasa tanggung jawab dan jati diri itu hampir hilang dari pendidik. Contoh, ada beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh Menteri Pendidikan, Dikbud atau segala macam, sedangkan output yang harus dihasilkan itu minus. Contoh, anak-anak ada yang belum bisa membaca, anak-anak masih belum bisa berhitung, tapi kegiatan untuk pengembangan guru itu A, B, C, D, E, F, Z sampai ke tingkat yang lebih tinggi, tapi output kita kan nol, masih belum besar. Oke, pertanyaan saya Pak, singkat saja. Seandainya nggak ada itu, mau nggak kira-kira Bapak akan ajar? Disitulah kita melihat manusia yang sesungguhnya. Tanpa ada aturan itu, disitulah akan timbul sesungguhnya manusia. Ya, itu bos. Nah, berarti intinya tetap begitu. Iya, karena manusia itu akan menjadi manusia itu ketika tidak ada intervensi dari orang lain. Oke, siap. Kita sudah tangkap anunya. Oke, silakan Menteri Menkominfo sekarang. Oke, sekarang Menteri apa yang kita mau tahu? Oke, silakan. Oke, kalau menurut saya pada dasarnya kita seorang murid sudah memiliki sifat yang ikhlas. Tanpa ada aturan, kita memiliki kesadaran dan tanggung jawab meskipun tidak ada aturan itu, bos. Oke, siap. Kita tetap mau datang mengajar. Nah, jangankan kita PNS sekarang, dulu kita BTT honor, kita datang tanpa aturan yang kita datang. Kenapa kita kadang melawan aturan itu? Karena berbagai macam tekanan. Guru harus ini itu. Akhirnya kita pusing sendiri. Pusing sendiri. Kita melawan saja. Kita dengan aturan ini itu lebih baik kita kudeta saja, dibakar saja. Karena setelahnya kita disuruh begini yang pada dasarnya kita secara jelas, karena dengan aturan ini itu kita akhirnya jadi ya melawan lah istilahnya sedikit seperti itu. Oke. Nah, ini maksudnya nilai universal yang ingin dibangun di KSP itu kan ikhlas, jujur dan sungguh-sungguh. Oke, kita bisa tangkap Bapak Ibu. Jadi intinya walaupun tidak ada aturan, tidak ada apa-apa, ini bukan hanya kita guru ya Bapak Ibu ya. Dimanapun kita, bukan hanya kita guru di sini. Dimanapun kita mau jadi apa, kalau tidak ada aturan misalnya, tidak ada penghargaan, tidak ada hukuman, syau misalnya, tidak ada syau, apakah kita akan tetap datang? Jawaban kita akan tetap datang.
Kenapa kita jawab kita akan tetap datang? Itu jawaban berasal dari dalam diri kita. Karena kata ibunya tadi, komitmen. Komitmen kalau saya sudah menjadi guru, karena kita guru, kita ambil sampel guru. Ada anak-anak saya yang menunggu saya di kelas sana. Yang kayak kalau kita lihat itu Pak, saya nih sering memotivasi diri itu begini. Saya ingat ikan mujair Bapak Ibu. Ikan mujair kalau berkerumun itu begini mulutnya di atas. Saya bayangkan anak murid saya itu seperti itu yang menunggu kehadiran saya di kelas itu untuk memberikan sesuap nasi lah kepada mereka itu, yang menanti saya dengan mulut yang menganga, dengan mata yang berbinar-binar gitu. Itu yang saya bayangkan di kelas itu. Kalau misalnya saya tidak masuk, misalnya ini saya bayangkan anak-anak saya itu begini, begitu. Itu yang saya bayangkan, seperti itulah modelnya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Sekarang saya lanjutkan Bapak Ibu. Guru. Nah, jadi ada 3 motivasi perilaku manusia yang ada hubungannya dengan yang tadi itu. Ada 3 motivasi secara umum ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin ada motivasi lain, tapi menurut ahli secara umum itu ada 3 motivasi yang mempengaruhi dari perilaku manusia itu. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu yang pertama. Misalnya Pak Adam misalnya ini, Pak Adam misalnya. Beliau datang pagi untuk mengajak anak-anak untuk membersihkan halaman. Mungkin dalam hatinya Pak Adam itu, agar nanti teman-teman guru itu tidak ada yang menyalahkan saya misalnya, gitu ya. Melaku Pak Adam seperti itu. Atau saya, motivasi saya, kenapa saya harus datang pagi? Agar nanti siang saya lancar-lancar saja. Nah itu contohnya. Berarti motivasi yang pertama yang akan mempengaruhi perilaku manusia yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kayak tadi, permainan awal tadi, ada yang mau buka karena dikasih imbalan uang seperti itu. Contohnya, ada sesuatu yang disuruh, pegawai kita kerjakan aja ini agar tidak begini, agar tidak begini, agar tidak begini, seperti itu. Terus yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh, kalau saya percaya tanggung jawab itu harus ada dalam diri saya, maka ketika saya mengingat anak didik saya di kelas menanti saya, maka saya harus masuk ke kelas untuk mengajar. Bukan karena ini dan bukan karena ini. Misalnya seperti itu. Itu berasal dari dalam pribadi kita masing-masing. Saya tidak bisa saya hanya bisa menyuruh Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Saya bisa tolong Bapak Ibu masuk ini, tolong katakan ini, tolong. Ada di antara kita yang mungkin hanya sulit berkah-berkah. Pasti ada Bapak Ibu. Saya pahami sekali itu. Hal seperti itu. Nah, ini ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang kita inginkan. Saya ini mau jadi seorang seperti apa sih? Dan untuk menghargai diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri. Dan ini adalah motivasi yang ketiga, ini adalah motivasi tertinggi. Kenapa motivasi tertinggi? Karena motivasi itu berasal dari dalam diri kita. Kalau yang dua ini berasal dari pengaruh luar. Berasal dari pengaruh luar. Oke, saya lanjutkan. Mari kita refleksikan diri kita. Sebagai seorang guru, saat kita hadir mengajar di kelas, saya pakai kita di sini ya. Semua kita. Sebagai seorang guru, saat kita hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan kita dari yang 3 tadi? Apakah kita datang tepat waktu
karena tidak ingin ditegur, atau kita ingin mendapatkan pujian dan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, atau kita ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri kita sendiri, bukan menghargai orang lain, menghargai diri kita sendiri sebagai teladan bagi murid-murid kita, karena kita percaya tindakan kita sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid kita, menghargai nilai-nilai diri sendiri. Kira-kira motivasi mana yang dicontoh kepada kita? Atau motivasi mana yang harus kita tanamkan di dalam diri kita? Nah, saya bilang permainan pertama tadi, tidak ada orang lain yang bisa mengontrol kita. Yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Nah, kira-kira ini saya tidak akan tanyakan kepada Bapak Ibu. Ini refleksi untuk diri kita masing-masing. Saya, Bapak Ibu, kita refleksikan. Apakah kita mengajar itu karena A, B, C, atau yang ketiga? Ada jawabannya, itu ada di dalam diri kita masing-masing. Ada di dalam diri kita masing-masing. Apa motivasi kita mengajar? Kalau motivasi saya tadi sudah saya ceritakan. Saya membayangkan murid saya itu seperti ikan mujair yang mencari makanan yang begini, mulutnya di atas air itu. Ketika kita kasih dia begini ya, seperti itu. Oke, saya tidak akan meminta jawabannya, cukup kita merenungi diri kita sendiri saja. Oke, saya lanjutkan karena pembahasan kita sama. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan, Bapak Ibu. Praktek menanamkan nilai kebajikan ini persa dalam bentuk keyakinan kelas namanya. Kemarin saya sudah coba di kelas 6 kemarin, dan hasilnya ini, Bapak Ibu. Hasilnya ini, kesepakatan kelas 6, ini hasilnya. Kemarin saya coba mengajak kelas 6. Kemarin saya coba mengajak kelas 6 untuk membuat keyakinan kelas. Pertama yang saya lakukan itu adalah saya menyuruh mereka membuat aturan kelas. Kira-kira aturannya apa? Ada yang nulis jangan buang sampah sembarangan, jangan membuli teman, apa lagi? Banyak pokoknya, dari 13 orang itu semua punya jawaban masing-masing. Nah, mengerucutlah kepada 4. Yang pertama, ayo membuang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikannya apa? Kebersihan. Ini nilai kebajikannya. Menjadi keyakinan kelasnya dia bahwa kebersihan itu harus menjadi keyakinan kita bersama. Terus yang kedua, menghargai dan sayang sesama teman, menghargai dan menyayangi dan menghormati. Nilai kebajikannya seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Dan tolong Pak, biar anak-anak. Oke, sekarang kita akan coba mempraktekkan bagaimana membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Karena ini berlanjut Pak Pengawas. Minggu depan insya Allah kita akan ada supervisi kelas. Minggu depan Pak. Langsung kita ambil putranya. Oke. Pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ayo, apa bedanya? Kenapa kita buat sekarang itu bukan peraturan kelas? Kenapa kita bilang keyakinan kelas sekarang? Zaman sekarang ini, apa bedanya keyakinan dengan peraturan kelas? Silakan Pak. Kalau dari pribadi itu, kalau keyakinan itu datang dari diri kita sendiri, sedangkan peraturan itu lebih kepada bersifat berdekatan. Kenapa? Kalau kita bisa menanamkan keyakinan diri pada suatu kelas, maka saya yakin kelas itu akan bisa kita bilang mungkin tidak bisa 100%, tapi paling tidak 90% itu bisa mencapai di situ. Karena kita merasa yang kita buat kesepakatan itu datangnya dari kita sendiri, bukan karena atas dasar ditekan oleh aturan yang sebenarnya aturan itu tidak sesuai dengan diri kita sendiri. Oke, siap. Terima kasih. Berarti intinya
Kalau keyakinan ini motivasi intrinsik, kalau peraturan ini motivasi ekstrinsik. Keyakinan dari dalam, peraturan dari luar. Oke, Bapak Ibu, baik. Sekarang kita coba praktekkan Bapak Ibu, biar nanti Bapak Ibu bisa praktekkan. Tapi cuma saya bayangkan begini Bapak Ibu ya. Mungkin nanti ketika kita praktekkan di kelas, kita yang banyak berbicara. Karena anak-anak mungkin belum bisa terlalu sistematis cara berpikirnya. Nah sekarang coba Bapak Ibu buat sebuah kalimat aturan di dalam kelas. Satu saja, masing-masing Bapak Ibu buat kalimat aturan dalam kelas. Coba Bapak Ibu buat satu saja. Contohnya apa peraturan yang harus ada di dalam kelas? Silakan Bapak Ibu buat satu saja. Oh, tidak usah langsung. Ibu apa peraturannya? Ayo datang tepat waktu. Pasisro. Berdoalah sebelum belajar. Ayo apa? Jagalah kebersihan di kelas. Lanjut. Marilah kita menanamkan keyakinan kita masing-masing. Marilah kita merayakan keyakinan kita masing-masing pada. Iya. Kita belajar, kita makan. Juga tidak Masuk ke tempat waktu. Parandi. kita makan saat belajar. Tidak boleh makan saat belajar. Tidak boleh mengganggu teman saat belajar. Tidak boleh mengganggu teman saat belajar. Oke, Pak Wahyu. Setiap siswa di dalam kelas harus menggunakan sepatu. Setiap siswa menggunakan sepatu. Oke. Saya tanyakan kembali kepada Bapak Ibu. Beda antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas, salah satunya adalah ini Bapak Ibu. Ubahlah kalimat tersebut ke dalam bentuk kalimat positif. Tadi ada saya dengar dua orang menggunakan kalimat negatif. Pak Ramli tadi bilang apa? Tidak boleh makan di dalam kelas. Itu adalah peraturan kelas. Terus Pak Ramli bilang tadi tidak boleh. Nah sekarang Ibu, satu saja dari Pak Ramli. Kira-kira kalimat Pak Ramli itu kita ubah menjadi kalimat positifnya seperti apa? Jangan ada kata tidak boleh. Tidak boleh. Makan saat belajar. Tidak boleh makan saat belajar. Kira-kira kalau kita ubah kalimat itu menjadi kalimat positif, jadinya apa? Kalau saya dengar tadi kan positif semua kalimat ini. Nah, ayo. Tidak boleh makan dalam kelas. Usahakan. Nah. Tidak boleh makan di dalam kelas. Sebaiknya. Sebaiknya apa? Tidak boleh makan. Sebaiknya jangan makan. Sebaiknya jangan makan setelah jam istirahat. Oke, makanlah setelah jam atau makanlah pada saat istirahat. Nah, makanlah pada saat istirahat. Sekarang pertanyaannya, nilai kebajikan apa yang ingin kita tanamkan dari peraturan itu? Keyakinan itu. Ayo, terserah nilai kebajikan apa, bebas nilai kebajikan itu, tidak harus terpaku pada siapapun. Yang ingin Bapak Ibu tanamkan dari kalimat makanlah setelah istirahat. Makanlah setelah istirahat. Disiplin, menghargai waktu, tanggung jawab, terserah kita. Nilai keyakinan itulah yang harus kita tanamkan di dalam diri anak. Kita yakinkan anak-anak itu bahwa inilah keyakinan kita. Makanya disebut keyakinan kelas. Ada hubungannya dengan nanti apa keyakinan kelas itu hubungannya nanti akan Berarti kalau tadi itu untuk waktu kelas itu mengacu ke keseluruhan gitu. Kan keseluruhan atau pakai ngajak. betul, mengajak dengan menggunakan kalimat-kalimat positif. Misalnya, jangan buang sampah sembarangan. Dengan kalimat buanglah sampah pada tempatnya. Begitu kan? Beda kan? Beda. Kalau jangan buang sampah sembarangan itu peraturan. Kalau buanglah sampah pada tempatnya itu keyakinan. Nah, ketika buanglah sampah pada tempatnya, keyakinan apa, nilai kebajikan apa yang ingin kita tanamkan di situ? Kebersihan. Saya disusun oleh kelas 6 itu kelas 6 yang disusun itu. Kemarin saya di sana waktu LBK itu mereka yang buat, ayo buang sampah pada tempatnya.
kalimatnya. Saya tanya, nilai kebajikan apa yang harus kalian tanamkan? Oh, kebersihan Pak. Makanya nilai kebersihan. Nanti ada contohnya Bapak Ibu. Kalau saya tadi itu kalimat positifnya Pak. Apa yang mana itu? Mengganggu teman setelah Jangan jam belajar. menggunakan kata jangan di Ah. agama itu. Misalnya, mengganggu teman adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, misalkan seperti itu. Belajar gitu. Perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang kurang sopan atau Kata larangan itu jangan diperbuatkan yang di dalam agama. ya, jadi kita lupa dia dalam bentuk kalimat yang positif. Positif. Nah, seperti itu. Baik Bapak Ibu, kira-kira bisa dipahami ini tentang keyakinan kelas ini? Nah ini contohnya ini, misalnya disiplin misalnya, siswa diharapkan untuk menghormati satu sama lain, guru dan sesama kelas. Nah misalnya kayak gitulah, sama lah kayak seperti nanti kita juga praktekkan di kelas kita masing-masing. Nah, kita masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa orang bisa menaati peraturan? Kenapa tidak menaati? Kenapa ada murid kita yang bikin kita kesal? Kenapa ada murid kita yang bikin banyak macam-macam? Nah, tidak terlepas dari 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, contoh kasus ini misalnya, Ibu Ida dulu wali kelas 2 di Tebo sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni misalnya. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ida, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Ayo, apa alasan Doni melakukan itu kira-kira? Dia minta makan kepada temannya itu. Kira-kira apa alasannya dia melakukan itu? Doni itu tidak membawa bekal atau uang dari Dia tidak membawa bekal atau uang. Ada yang lain? Apa alasannya? Atau alasannya karena dia ingin dianggap oleh temannya saya paling berkuasa di sini. Kan gitu ya? Ada juga yang seperti itu. Terjadi kan? Terjadi. Pentingnya kata tidak itu. Dia ngambil sesuatu dari temannya, oh nggak ada yang balik sama saya. Seperti itu. Atau Doni itu mungkin lapar. Dia tidak sempat makan di rumahnya. mungkin juga Doni itu butuh perhatian. Mungkin juga Doni butuh perhatian. Bukan begitu Pak. Maksudnya beda peraturan dengan keyakinan kelas. Ingat Pak ya, beda peraturan dengan keyakinan kelas. Peraturan kelas biasanya kita menggunakan kata tidak. Sedangkan kita bicara di dua hal yang berbeda Pak. Peraturan dengan keyakinan. Keyakinan cirinya itu menggunakan kalimat positif. Saya bilang begitu. Oke, silakan. Ini menurut pendapat saya ya. Saya akan memanggil siswa yang bernama Doni ini dan menanyakan beberapa hal. Ya, misalnya yang pertama, kenapa dia melakukan hal yang seperti ini? Nah, yang kedua, kalau misalnya jawabannya Doni itu karena saya lapar. Ya. Misalnya ini Doni, saya lapar. Nah, yang kedua, saya akan bertanya, apakah Doni itu di rumah yang sarapan atau tidak? Ya betul. Misalnya Doni jawab tidak. Nah, saya akan menanyakan lagi pertanyaan. Kenapa Doni tidak sarapan di rumah? Nah, Doni akan menjawab pertanyaan seperti ini. Ibu saya tidak memasak pagi-pagi. Jadi di situ mungkin saya akan mengambil kesimpulan karena kita akan melihat ke keadaan di pihak keluarnya. Nah, setelah itu jika Doni itu sudah saya memberikan beberapa pengertian kenapa ibunya tidak sarapan di rumah atau apa segala macam. Nah, nanti saya akan menanyakan lagi ke Doni. Nah, Doni, ibu sudah memberikan kamu beberapa teguran atau beberapa arahan. Kamu harus sarapan di Kita jawab Pak, banding dia. Tadi beda. Oh ya. Tadi kan ada pernyataannya bos yang pernyataan bos yang bilang
bisa saja dia meminta makanan ke temannya itu karena dia menganggap dirinya paling berkuasa kan gitu. Jadi timbul pertanyaan dari saya, bagaimana cara kita menyelesaikan dia ketika dirinya seperti itu? Ini kita lanjutkan. Tadi kan yang mengatakan saya itu kenapa Doni itu ini lain persepsinya, mungkin di persepsi lainnya itu bahwa Doni ini merasa berkuasa. Tetapi persepsi saya yang saya lihat saat ini bahwa Doni itu memang tidak sarapan dari rumah dan mengambil makanan ke temannya. Kita paham. Nah, di pertanyaan berikutnya karena Doni ini selalu minta makanan ke temannya, setelah itu kami tidak makan dari rumah, nah besoknya sudah makan rumah tapi tetap juga mengambil makanan dari rumah. Saya akan bertanya, apa yang diinginkan Doni sehingga dia harus seperti itu di sekolah? Karena mungkin Doni butuh perhatian dari kita semua, pertama dari ibu dan orang tuanya. Oke, siap. Begini Pak, jangan di-highlight kata saya tadi bilang tidak boleh menggunakan tidak. Dalam kapasitas begini Pak, antara peraturan dengan keyakinan. Kalau keyakinan kelas itu tidak menggunakan kalimat negatif, tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang sifatnya positif. Jangan digeneralisir. Generalisir, boleh namanta, bukan seperti itu maksud saya Pak. Dalam membuat dua komponen tadi, peraturan kelas dengan keyakinan kelas Pak. Kalau keyakinan kelas itu menggunakan kalimat-kalimat positif, itu maksudnya. Jangan digeneralisir semua. Norma berkah, karisau menjadi anusia. Norma tidak boleh, tidak boleh. Bukan sebenarnya begini Bapak Ibu. Sekarang kita lanjutkan dari ilustrasi begini. Nah, ada 5 kebutuhan manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Mungkin saja Doni tadi lapar. Mungkin aja supaya dia bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis juga termasuk. Mungkin juga kasih sayang dan rasa diterima mungkin. Kan ada anak-anak yang minder kan. Anu sana ada. Kita sudah yang orang besar-besar ini. Kadang kita itu ada rasa kebutuhan itu, mau diberikan kasih sayang, rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima di dalam komunitas ini, misalnya lu terus ngobrol aja kan kebutuhannya itu kan ada 2, kebutuhan bertahan hidup, ada kasih sayang. Terus ada juga penguasaan, seperti saya bilang tadi, boleh siapa tahu si Doni ini karena dia ingin menganggap bahwa dirinya dialah yang paling berkuasa di kelas itu, maka dia yang berkuasa anak-anaknya. Kan seperti itu yang kita telusuri. Terus kebebasan, misalnya kebutuhan anak bebas untuk kebutuhan kemandirian, otonomi, memilih pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang dan segala macam. Nah, kalau permasalahan kebutuhan misalnya ini, kebutuhan itu memilih pilihan untuk dianggap berharga. Begitu ya, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompetensi diakui dan dihormati. Semua kita itu punya kebutuhan dasar itu. Kita ingin kebutuhan dasar itu. Nah, terus yang terakhir, kebutuhan dasarnya itu adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Misalnya bermain, tertawa, segala macam. Nah, jadi ada 5 kebutuhan dasar dari manusia. Menurut ahli, kalau menurut Bapak Ibu ada yang tambahannya silakan ditambahkan. Baik Bapak Ibu. Kita masuk dari kebutuhan dasar itu, kita masuk ke 5 posisi kontrol kita. 5 posisi kontrol kita. Yang pertama pendukung. Nah, mari kita ya. Nah, kita seorang posisi kontrol kita itu ada 5. Yang pertama pendukung. Seorang pendukung bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerangkan posisi pendukung ini berkata, patuhi terbicara atau awas kamu selalu saja salah. Nah, itu posisi. Saya ingat ya, saya akan bawahi Bapak Ibu ya. Saya tidak menyuruh Bapak Ibu untuk memilih salah satu. Ini posisi kita di dalam kita memposisikan diri kita sebagai guru. Jangan ada yang bilang tidak boleh begini, tidak boleh begini.
Ini posisi kita sebagai pengetahuan kita. Di manakah posisi kita ketika kita memberikan hukuman kepada anak-anak, kita memberikan sikap disiplin kepada anak-anak, biar kita sama-sama tahu. Dan saya yakin bapak ibu itu pernah melakukannya. Contoh kemarin kedapatan Ibu Ida. Ibu Ida itu belum tahu yang namanya posisi kontrol, segitiga restitusi tadi, tapi kalimat yang dikeluarkan oleh Ibu Ida, walaupun nadanya itu agak kasar, tapi kalimatnya mengatakan begini, apa yang gawe kembali bau nom nyemnan. Dibilang sama Roy bilang begini, Senggaru lupa ibu lamin nom sama lamun ini. Siapa yang mengeluarkan Senggaru itu? Roy sendiri yang bilang begitu, bukan karena disuruh oleh siapa-siapa. Jadi posisi kita ketika memberikan teguran kepada anak ada 5 posisi berupa. Yang pertama penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik, ketepeleng, kan? Atau bahasa mulut kita kasar segala macam. Nah, saya begini selalu pasti kamu datang lokal salah tahu misalnya demikian. Nah, berarti posisi saya sebagai penghukum. Kan? Nah ini penghukum ada suara tinggi, bahasa bertuduh, mata melotot, menunjuk, menghati. Nah, seperti itu. Pernah kita alami begitu? Jadi itulah posisi kita. Nah, terus yang kedua apa itu? Membuat merasa bersalah. Artinya yang melakukan kesalahan itu membuat dia merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersalah lebih dulu. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti misalnya, Aida pas kecewa, kekaupi, minum lagi ditanya ke bapak, mencoba. Hari itu merasa saya bersalah. Seperti itu kan? Nah itu. Kira-kira pernah tak kita lakukan ini? Pernah. Cuma kita tahu aja namanya. Kita semua pernah melakukan itu. Merasa posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Terus selanjutnya, yang ketiga apa ibu? Sebagai teman. Nah, kita melakukan sebagai teman. Contohnya begini. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mengetahui seseorang. Mereka berkata, ayo, lemah, mau ini dulu, anak nih, mau bantulah bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu ya. Ada seperti itu. Sering kuat kalau kalian lemah, turun. Lemah, turun bakal begitu. Lemah mau so. Ada iklan itu tentang. Nah itu teman itu ya, posisi teman. Artinya sebagai teman. Terus ada posisi pemantau. Pemantau ini biasanya menggunakan aturan-aturan. Contohnya, kalau hari Senin, apa baju kita pakai? Sering kita kerja. Oh ini. Kalau ini berkah, akan mau ngapain? Itu pemantau. Pemantau itu biasanya berdasarkan data-data yang dia miliki. Menurut laporan ini kamu sudah 2 kali tidak memasukkan baju. Begitu ya? Nah itu pemantau. Nah yang terakhir ada posisi sebagai manajer Bapak Ibu. Ini yang dilakukan oleh Ibu Ida ini kemarin. Siapa supaya tidak terjadi lagi yang seperti ini? Apa yang akan kamu lakukan? Nah, kita tanya anak-anak ini. Apa yang akan kamu lakukan supaya berkah? Apa yang gawe BK? Apa musati? Lemano berkah. Lemano datang telat 4 kali. Lemano sama lamun. Apa yang akan kamu lakukan? Biarkan jawaban itu keluar dari mereka sendiri. Berkah Pak yang ini Roy Senggaru aku lagi nok sama lamun tuh. Roy sendiri yang ngomong gitu, bukan disuruh oleh siapapun. Ketika Roy ngomong gitu, maka adalah insya Allah keyakinan di dalam dirinya bahwa
ketika dia tidak memasukkan bajunya maka akan begini konsekuensinya seperti itu. Dan posisi ini adalah posisi yang tertinggi begitu. Posisi ini adalah posisi yang tertinggi. Itu pernah kita lakukan dan baru sekarang kita tahu namanya apa. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Oke, siap. Akhir Bapak Ibu, hubungannya dengan yang tadi itu ada namanya penerapan segitiga restitusi namanya. Ada penerapan segitiga restitusi. Nah ini segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Bapak Ibu dengar yang tadi. Ketika saya ngomong sama anak-anak di lapangan, kita sebagai manusia itu pasti pernah salah. Begitu kan? Tidak ada manusia yang sempurna. Terus ada ketika kita bilang begitu disambunglah sama perkataan dia kira-kira minum cara yang mana bro. Masuklah dia ke sini menanyakan keyakinan. Kalau menstabilkan identitas tadi, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Nah, apakah cara yang lebih? Jadi kita mengungkapkan apa yang harus dilakukan pada anak. Itu segitiga restitusi. Nanti akan kita bahas mendalam tentang segitiga restitusi di Bapak Ibu. Oke, selanjutnya thank you. Saya berharap Bapak Ibu mendapatkan pelajaran baru hari ini. Oke, kira-kira ada pelajaran baru Bapak Ibu yang didapatkan hari ini, waktunya 1 jam lebih. Kira-kira ada pelajaran baru? Banyak ya? Alhamdulillah. Yang terpenting dari pelajaran kita, kegiatan kita hari ini budaya positif itu adalah mari kita membangkitkan motivasi intrinsik kita. Dan mari kita sama-sama membangun budaya positif di lingkungan sekolah kita dengan cara tindak lanjutnya seperti ini Bapak Ibu. Mohon maaf, rencana tindak lanjut supervisi kelas. Supervisi kelas, karena kemarin kita sudah supervisi administrasi, minggu depan kita akan coba supervisi kelasnya. Yang pertama, membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu membuat keyakinan kelas. Terus yang kedua, merubah kelas menjadi lebih inspiratif dan seperti itu. Ya, sebelum saya ini